Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan saya Fatah Thoriqo Abimanyu, Dengan saya Satria Mahardika Tripurnama. Dan saya Nabila Reza Maulana. Di sini kami akan mensajikan video dokumenter terkait Sanggar Tari Sekarwangi. Banyuwangi merupakan salah satu tempat di sebelah timur Pulau Jawa, Indonesia, dengan terkenalnya kota gandrung yang dapat memiliki pesona keindahan yang terdapat di Banyuwangi ini. Dengan keindahan dan pesona kebudayaan ini dapat untuk menarik dari beberapa wisatawan lokal maupun asing untuk bersinggah di kabupaten ini. Pada video ini diambil berdasarkan teori yang kita pilih, yaitu teori pilihan rasional oleh James Goldman, yang isinya mengenai keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan rasionalitas yang ada. Salah satu aset yang menjadi ciri khas dari kota ini adalah tariannya. Tarian yang memancarkan semangat dan keceriaan diiringi dengan lantunan musik yang indah, membuat orang mana yang tidak terpikat oleh tarian tersebut. Perkenalkan, nama saya Festi Desyanthari. Saya lulusan Universitas Negeri Surabaya, pendidikan Sendera Tasik, lulus tahun 2020 awal. Sekarang saya saat ini menjadi GTT di SMP Negeri 4 Genteng dan pengajar atau pelatih tari di Sanggar Tari Sekarwangi. Yang melatar belakangi saya untuk berkesenian atau belajar tari karena turun-temurun dari keluarga, ayah seorang penari, ibu juga seorang penari, kakak kedua-duanya juga seorang penari. Motivasi saya untuk mengembangkan seni tari khususnya di Sanggar Tari Sekarwangi ini karena saya ingin anak generasi muda itu lebih mengenal kesenian-kesenian khas Jawa Timur, khususnya di Banyuwangi sendiri, karena di era saat ini anak-anak muda zaman sekarang itu lebih condong ke kesenian-kesenian yang kebarat-baratan seperti itu, dan mulai meninggalkan kesenian-kesenian Banyuwangi, khususnya kesenian Indonesia. Pengalaman dari kampus juga, nah sepengalaman saya ketika saya kuliah itu juga ada yang biasanya disebut PY atau tanggapan. Nah itu di situ tanggapan itu biasanya ada agensi-agensi untuk wedding, untuk party orang-orang Tionghoa dan yang lain-lain. Di situ itu mengajarkan kita untuk tidak hanya tradisional dance, tapi ada yang kabaret, terus tari-tarian modern, tari-tarian wedding party yang seperti itu. Suka dukanya ketika masih menjadi penari menjadi penari itu terkadang agensi-agensi atau sanggar-sanggar yang lainnya dan semisal ada event gabungan di Banyuwangi sendiri dari beberapa sanggar itu masih memandang postur tubuh dan gerak anak gitu. Jadi semisal anak ini geraknya bagus tapi postur tubuhnya kurang atau terlalu gemuk atau terlalu kurus itu. Nah, saya pernah di posisi seperti itu juga. Terus untuk menjadi pelatih suka dukanya ya mungkin ini ketika kita ada kejuaraan dan lain-lain itu bisa menjuarai juara 1 dan 2, mungkin itu banyak menjadi persaingan di sekitar sanggar. Sanggar Tari Sekarwangi ini berdiri sejak tahun 1991. Itu saya belum lahir. Itu karena kedua orang tua saya, terutama ayah saya yang mendirikan Sanggar Tari ini terus berjalan mulai tahun 1991 sampai 2024 ini.
Karena terinspirasi dari sekar itu berarti bunga dan wangi itu berarti harum, yang artinya itu diharapkan bunga yang mekar dan harum selamanya. Tari tertentu itu terutama gandrung ya Mas, karena kita di daerah Banyuwangi, jadi mulai anak PAUD, TK, SD, SMP, SMA itu yang utama adalah gandrung. Itu kalau bisa gandrung pasti bisa tarian yang lain-lainnya. Kalau TK, kursus TK itu ada 50 anak, terus yang SD itu 65 anak, terus yang SMP, SMA itu jadi satu di hari Minggu itu sekitar 35 anak. Ya ada, karena kita juga, kalau saya sendiri yang melatih kan tidak mampu ya Mas sebanyak itu, jadi saya juga merekrut pelatih-pelatih. Nah pelatih itu dulu juga dari sanggar sini, mulai TK kursus sampai sekarang ada yang posisinya kuliah di Surabaya juga. Nah ini sudah skripsi pelatih saya yang satu, yang satunya lagi kuliah di UT. Nah itu saya mengenakan tarif terhadap peserta didik Sanggar Tari Sekarwangi ini per datang 10.000. Dan itu pun saya tidak, ayo bayar sini bayar, enggak, saya sediakan kotak, selesai latihan mereka tinggal memasukkan sendiri gitu. Jadi saya nggak ngitung, oh ini sudah bayar atau belum, itu enggak. Jadi mereka bayarnya per datang gitu. Kalau enggak datang juga enggak bayar. Untuk prestasi yang didapat di tahun 2024 ini, terakhir itu kemarin di Blitar. Di Blitar itu merebutkan Piala Wali Kota Blitar tingkat Jawa Timur. Alhamdulillah untuk kategori D usia 17 tahun ke atas itu juara 1. Terus untuk yang individu kelas 6 SD itu juara 3 dan harapan 1. Untuk yang kategori A usia 5 sampai 7 tahun itu juara 3 dan harapan 1 juga. Terus yang sebelumnya di Blitar itu juga ada lomba di Surabaya tingkat nasional. Alhamdulillah untuk yang kategori C yang dewasa itu juara 1, untuk yang kategori B yang SD itu juga juara 1, yang individu kategori B itu juara 1, dan yang individu kategori A itu juara 1, dan hadiahnya berlibur ke Nederland. Itu yang tingkat nasional terakhir di tahun 2024 ini. Bagi saya ya Mas, karena banyak anak-anak ya yang mungkin orang tuanya, Mbak anakku kok ketergantungan gadget, wes tak latihnya nari aja gitu. Nah semakin kesini, semakin perkembangan zaman juga anak-anak yang semakin menyimpang dengan gadget, banyak wali murid itu yang mengarahkan anak-anak untuk ke bidang kesenian, khususnya di seni tari gitu. Harapan saya terus melestarikan dunia kesenian, tidak hanya menari, karena kesenian di Indonesia ini sangat banyak. Perkenalkan, nama saya Nela Putri Nafisa. Saya sebagai murid dari Sanggar Tari Sekarwangi. Saya bergabung mulai dari kelas 7 SMP. Awal mula saya nari itu karena ada acara perpisahan sekolah. Jadi saya disuruh memilih beberapa anak untuk berlatih di Sanggar Sekarwangi. Dan karena itu saya merasa saya semakin nyaman dengan latihan di Sanggar Sekarwangi ini. Jadi sampai sekarang saya masih berlanjut untuk berlatih. Pastinya ya kita sebagai menunjukkan kepada penerus, kita juga harus mengajak mereka untuk mengekspresikan bahwa menari itu tidaklah susah gitu. Jadi menari itu juga suatu seperti kayak kita tuh belajar menari itu tidak seburuk yang dipandang. Jadi mereka
bisa dapat saling bermain dalam sebuah tarian. Mungkin mereka juga ingin mengekspresikan emosional mereka dalam sebuah tarian juga. Perkenalkan, nama saya Ferdi Pratiwi, usia saya 14 tahun. Saya saat ini sedang menduduki bangku sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Bintan. Saya di sini adalah cucu dari Bu Heni, yaitu pemilik Sanggar Tari Sekarwangi. Nah, motivasi saya itu, saya ingin menginspirasi banyak orang melalui penampilan saya di panggung. Harapan saya untuk generasi yang akan datang, saya berharap anak-anak muda sekarang dapat bisa lebih melestarikan dan lebih berminat pada kesenian, tentunya di seni tari.